Jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dicinta Allah, kita insya Allah akan melanjutkan materi kita yang 2 pekan lalu ya, telah kita sampaikan terkait dengan konsep halal dan haram dalam perspektif Islam. Sebelum saya lanjutkan, sedikit kita ingin mengulangi terkait dengan makanan-makanan yang halal ataupun yang haram dalam syariat Islam. Lizati, kalau kemarin kita telah menjelaskan, saya sedikit mereview kembali ya, biar tidak lupa. Ada spidol saya di situ ya. Baik, kemarin kita menjelaskan bahwa makanan yang diharamkan itu ada 2. Yang pertama adalah lidzatihi. Lidzatihi artinya secara zatnya memang diharam. Nah, kemarin sudah kita jelaskan, coba kita sama-sama ulang. Yang pertama kemarin apa? Yang diharamkan secara zatnya. Yuk, diingat-ingat dikit. Yang pertama adalah adam, darah. Dengan segala macam bentuk turunan daripada darah itu banyak. Kalau di sini kemarin pernah saya jelaskan, kalau di sini tidak terlalu terasa. Tapi kalau di tempat-tempat kota besar banyak betul tuh darah yang sudah diolah menjadi makanan. Oke, yang pertama darah. Darah bersamaan juga dia najis. Yang kedua, daging babi. Kalau ayat menyampaikan dialah bentuknya daging babi, tapi ini pengetahuan yang dimaksud adalah ayatnya khusus, bunyi ayatnya khusus, tapi pengertiannya umum. Yang diharam bukan daging bayi, tapi seagi-agi agali-galian adalah kulit ao, bulu ao, tulang ao, mate ao, sum-sum maupun ao. Jadi jangan sampai nanti kita memahami dagingnya daging bayi. Adik slide Adik ya. Yang ketiga kemarin apa? Khamar. Khamar dia diharamkan secara zatnya. Yang keempat, binatang yang bertaring. Binatang yang bertaring yang menggunakan taringnya untuk berburu. Nah, kemudian ada pertanyaan, Ustadz, buaya termasuk. Ada yang menyatakan sama saya, para ulama setelah saya kaji, ternyata di antara para ulama ada yang mengharamkan buaya itu bukan dikarenakan dia 2 alam. Karena setelah kita kaji secara spesifik, tidak ada hadis yang menjelaskan secara spesifik tentang pengharaman binatang 2 alam. Binatang 2 alam itu ada berbagai macam kan. Pertama kayak kepiting. Yang kedua kodok. Yang ketiga kura-kura. Nah, jadi setelah dikaji ternyata dia bukan spesifik 2 alamnya pengharamannya itu. Tetapi misalkan kayak buaya. Buaya diharamkan karena bukan faktor dia hidup 2 alam, tapi buaya diharamkan karena dia punya taring yang menggunakan taringnya untuk berburu. Kemudian misalkan untuk kodok. Kodok itu memang tidak boleh dimakan karena tidak boleh dibunuh. Ada suatu hari kemarin kayak saya sampaikan, anna tabiban. Ada seorang tabib, dokter datang ke Nabi ngomong, "Wahai Rasulullah, saya ini ingin jadikan kodok ini sebagai obat. Boleh tidak saya jadikan kodok ini sebagai obat?" Nabi langsung menjawab, "Fala taqtulhu." Jangan kau bunuh kodok itu. Nah, tapi saya pengen jadikan dia obat, fala taqtulhu, jangan bunuh kodok itu. Artinya sengaja numur kodok, sengaja bunuh kodok dia jadi ternyata. Artinya binatang-binatang yang bertaring, yang menggunakan taringnya untuk berburu, dia haram dimakan. Musang itu, musang bertaring kan, dan digunakan taringnya untuk berburu ayam, itu musang.
Kemudian semualah silakan cek-cek binatang-binatang yang bertaring, yang menggunakan taringnya untuk berburu. Artinya, tidak semua binatang bertaring diharamkan. Karena ada yang bertaring mungkin tidak dijadikan taringnya untuk berburu. Misalkan binatang bertaring tapi vegetarian. Nah, binatang vegetarian dia macam mana nak berburu barang dia buah kok, buah dari bergerak kan. Yang berburu ini yang berlari-lari dikejar. Nah, contohnya yang seperti kita sebutkan tadi, harimau, macan, kucing dan lain sebagainya. Kemudian seluruh binatang yang bercakar, yang menggunakan cakarnya untuk berburu. Yang menggunakan cakarnya untuk berburu. Ada yang pernah menyampaikan, Ustaz, artinya ayam dan segala macam bentuk unggas-unggas itu bisa jadi diharamkan, Ustaz. Beda. Kalau ayam, dia berburunya dengan paruhnya. Ayam itu dia sebenarnya bukan menggunakan cakarnya untuk berburu. Contoh misalkan burung hantu, kemudian burung elang, memang dia jadikan cakarnya untuk membunuh dan dia jadikan cakarnya untuk berburu. Nah, itu pengharamannya karena cakarnya yang dijadikan untuk berburu. Kemudian yang diharamkan secara zat yang kemarin telah kita jelaskan, semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kemarin ada 5 binatang yang saya jelaskan yang dianjurkan untuk dibunuh. Yang pertama adalah 5 binatang yang harus dibunuh. Pertama adalah tikus. Tikus binatang yang harus dibunuh. Kalau ketemu, kadang tidak tega, ketemulah karena memang dianjurkan. Artinya di balik membunuh itu ada nilai kebaikan. Yang pertama adalah tikus, dianjurkan untuk dibunuh. Yang kedua, biar tertib, saya kembali biar dah. Yang kedua adalah kalajengking. Kalajengking binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Yang ketiga adalah burung buas. Burung buas tidak dihadirkan spesifik penjelasannya, tapi termasuk diantaranya beberapa burung yang memberikan ancaman. Kayak di sini saya tidak paham seperti apa kategori burung buas. Yang keempat burung gagak. Yang kelima anjing hitam. Ini hadis yang diriwayatkan dari Muslim. Kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan dari hadis Muslim dan Bukhari, menjelaskan bahwa ada satu binatang juga secara khusus dianjurkan untuk dibunuh, dan dibalik memburu binatang itu bahkan ada nilai kebaikannya. Terkesan jahat betul loh. Binatang disebut adalah cecak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cecak dan beliau menamakan fawasiqah. Cecak itu adalah binatang jahat yang kecil, dianjurkan untuk dibunuh. Kululu aku kecil-kecil ku pikir ku ingel-ingel orang tu madeha. Kecil dulu kan ganti, karena dapat pahala dek bunuh cecak. Kusangka aku ingel-ingel, tapi ternyata benar. Tapi hari ini kapan nak bunuh? Tidak tega betul mas saya. Tapi tidak pakai tega, tidak tega. Tidak, maksud saya memang cecak itu dianjurkan untuk dibunuh. Ya, baik. Selanjutnya adalah yang haram dimakan secara zatnya, seluruh binatang yang tidak boleh dibunuh. Tadi binatang yang dianjurkan dibunuh. Nah sekarang ada binatang-binatang yang memang tak dibenarkan untuk dibunuh. Apa? Pertama, semut. Semut ini tidak boleh dibunuh, jadi tidak boleh dimakan. Artinya sengaja makan semut itu tidak boleh. Sengaja makan semut. Menteminum karena lahdi di dalam kulit tidak sama dengan meminum itu sengaja meminum. Terpinum kan beda. Nah, tidak ada hukum terhadap terpinum itu, tidak ada faktor kesengajaan.
Tapi kalau sengaja meminum, tidak boleh. Sengaja memakan semut, tidak boleh. Bahkan sengaja membunuhnya pun tidak boleh. Ini ada semut di sini, kelepek, sengaja dibunuh, itu tidak boleh. Semut. Kemudian lebah. Lebah itu secara sengaja untuk dibunuh tidak boleh. Tapi niat untuk mengambil madunya dengan cara mengasapnya, ada yang diantaranya mati, kita tidak bermaksud untuk membunuhnya, tetapi mengambil kebermanfaatan lebahnya, silahkan. Ya, lebah tidak boleh dibunuh. Artinya tidak boleh juga untuk dimakan. Selanjutnya adalah burung hudhud. Hudhud tidak di sini, tidak. Di Arab banyak. Kemudian ada burung surat. Burung surat hampir mirip dengan burung gereja. Posisi burung surat itu yang paling ujung kalau ada tengok di foto. Nah, itu tidak boleh untuk dibunuh. Kemudian juga tuh ada difda, kudok. Kudok itu termasuk binatang yang tidak boleh untuk dibunuh. Ini binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Kemudian sedikit sebelum saya lanjut, tidak tahu di belakang ada tidak materi ya. Kalau kita biasanya sering orang yang musok lebah itu, biasanya kan ngambil kayak sarang-sarangnya. Nah, kemudian ada nyangkut di antara telur-telurnya. Nah, telur lebah ini boleh dimakan enggak? Jadi hukum binatang itu kalau masih dalam bentuk telur, dia akan dihukumkan dengan zat telurnya. Seluruh binatang kalau masih dalam bentuk telur, semua telur boleh dimakan. Kecuali telur yang tidak boleh dimakan adalah dua jenis telur. Yang pertama, telur yang berkumpul. Dia lengket sikok dengan yang lain berkumpul. Contohnya seperti telur kudok. Telur kudok itu lengket satu-satu. Kalau telur ikan enggak deh. Dia satu-satuan. Nah, kayak telur kudok tuh yang kedua, telur yang di mana dia bertelur di situ dia lengket. Yang disebut dengan telur berakar. Itu tidak jadi dimakan. Contoh telur cicak. Cicak ini di mana dia bertelur di situ dia nyangkut. Nah, itu disebut dengan telur berakar. Telur kudok tidak jadi. Yang kedua telur cicak tidak jadi. Telur ular jadi tidak jadi. Tidak makan telur ular, kok makanlah. Karena dia dihukum kepada hukum telurnya. Dengan syarat telurnya itu belum berbentuk embrio. Telurnya lagi kuning-kuningan, putih-putihan. Tapi kalau dialah ngebentuk, misalkan ayam itulah direm sekitar 15 hari. Telur ayam pun kalau seandainya dialah membentuk embrio, maka dia tidak lagi dihukumkan kepada telurnya. Dia sudah dihukum kepada zat ayamnya. Samalah kayak lebah. Lebah tadi itu dia ada telur. Kalau telurnya itu masih berbentuk telur dan belum ada ngebentuk lebah di dalamnya, karena dia kan transparan tuh. Kalau kita tengok dia masih bentuk telur seperti itu, nak dimakan telur lebah itu boleh. Tapi kalau dialah ngebentuk lebah, lah ngebentuk madu di dalam telur itu, maka dia tidak lagi dihukumkan sebagai telur, tapi dia sudah dihukumkan sebagai lebah. Maka tidak jadi dimakan. Sebagian orang ternyata makan telur itu dan nyaman katanya. Belum tahu. Belum pernah nyoba ya. Yang nak nyoba silahkan. Syaratnya belum berubah telur itu menjadi lapuan. Jadi belum jadi apalah namanya itulah itu ya. Lah berbentuk binatangnya. Kalau belum berbentuk binatangnya pun silahkan.
Selanjutnya yang ke-8, sebelum kita masuk ke yang lighairihi. Keledai jinak. Keledai jinak tidak boleh. Tapi kalau keledai yang ngambil di hutan, belum pernah dipelihara dan tidak pernah ditunggangi dan tidak membawa tunggangan, maka dia tidak boleh lagi dimakan. Lah jadi najis dagingnya kalau dimakan. 9. Binatang hasil perkawinan, satu halal dan satu haram. Perkawinan antara domba dan babi misalkan, dan tidak menutup kemungkinan ke depan itu ada. Atau mungkin dengan hasil suntikan antara sapi dikawinkan dengan babi misalkan, biar babinya lebih besar. Nah kita tidak tahu, sampai tahu ada yang menggawi ya pernikahan perkawinan antara keledai jinak dengan keledai liar, maka hukumnya tidak boleh. Kemudian secara spesifik juga disampaikan, anjing itu termasuk binatang yang haram untuk dimakan. Walaupun bersamaan dia pacak dikategorikan binatang yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk berburu. Tapi anjing ini ada secara spesifik disampaikan dalilnya. Ya. Kemudian yang diharamkan secara zatnya adalah binatang yang buruk dan menjijikan. Binatang buruk dan menjijikan ini tidak dijelaskan secara spesifik apa bayi yang termasuk dalam kategori buruk dan menjijikan. Maka dulu kita pernah sering mendengar istilah geli. Nah, kalau lah geli memang tidak jadi dimakan. Makanan yang bagi kita geli kita makan. Sebagian orang mungkin ada yang nak makan apa ya? Mungkin kelipannya dia makan. Atau, nah misalkan di beberapa wilayah ulat itu dimakan, apalagi ulat sagu itu karena ulat sagu itu makan mentah-mentah, pus pas digigit itu hijau-hijau keluar, ingok gelah ngiler makan nyaman benar saya. Nah kemudian, seperti yang pernah saya ceritakan 2 minggu yang lalu, saya kalau pergi sama abang saya inilah di rumah yang sering bantu di rumah kami dulu kami tengok enduk-enduk boleh kabung tu yang dibakar kayak orang. Enduk-enduk boleh kabung kan kita ikat, kita biarkan dia terbang. Yang ni enduk-enduk boleh kabung langsung ditangkap dicabut dulu cucuk lidi, dibakar. Dimakan, nyaman, rasa belalang. Kemudian makan sekali itu seumur hidup. Nah, kemudian secara zat, kalaupun saya mencantumkan gambar itu, inilah lame foto nih. Ada dapat pesan dari kawan kan, Ustaz, tak usahlah kalau foto itu Ustaz. Tidak nyaman kata orang. Taulah karena aku sudah mengharamkan terhadap diriku seorang, yang lain pun silahkan maksud saya. Karena ini bagi saya membahayakan diri saya, masa saya pasang sefoto ini kan. Kalau udah jelaskan dia di mertuaiku di sini, nggak mau mertuaiku. Karena mertuaiku sepur dia tidak berhenti sehari 2 bungkus lebih. Nah, seluruh yang membahayakan, maka dia dilarang untuk dimakan. Racun tidak boleh. Ya intinya sesuatu yang membahayakan tubuh kita kalau dimakan maka hukumnya diharamkan. Kalau memangnya ada bahaya untuk dia, yang pernah kita jelaskan dulu ada anak kecil yang makannya sabun dan hobi makan sabun. Tidak makan sabun maka lemas badan dia. Dulu tuh saya kelas 2 SD pernah nonton berita tuh. Sabun dulu tuh sabun batang. Dan dia hobi makan sabun yang sabun cuci batang doang. Tiap hari dimakan sabun. Kita makan sabun besok mati bunuh diri itu namanya. Nah, ada juga yang hobi makan beling. Nah, intinya semua itu tahu dari berita kan. Dan kalau kita makan beling, isi perut kita banteng-banteng semua. Nah, ini diharamkan. Baik, ini diharamkan secara zat. Nah, sekarang saya ingin kalau kemarin sudah saya tuliskan li zatihi, sekarang kita akan menjelaskan li ghairi. Pengertian li ghairihi ya, hukum aslinya halal. Hanya faktor 1, 2 hal, maka hukum yang halal jadi haram.
Artinya ada faktor yang lain yang menjadikan makanan itu jadi haram. Tidak secara zatnya halal deh. Tapi karena ada satu faktor dan dua faktor yang lain, maka barang itu menjadi haram. Baik, yang pertama, binatang yang disembelih untuk sesaji. Saya ingat waktu di Gontor dulu, karena saya anggota marching band, hobi niup trompet dulu. Nah, kami sering diundang kemana-mana. Salah satu tempat yang dikunjungi itu namanya adalah Danau Ngebel. Yang dari Ponorogo mungkin tahu. Dia itu di atas gunung. Di atas gunung ada danau. Namanya Danau Ngebel, mendak salah. Setiap tahun, mendak salah saya di bulan Muharram, selalu diadakan ritual penyembelihan kerbau. Dan kepala kerbau itu kemudian dihanyutkan ke tengah sungai, dan kemudian dagingnya dimakan untuk bersama sebagai bentuk syukur. Namun mereka menyampaikan kepada kami waktu itu ya, saya masih kecil lah, tapi kepada kiai, tapi Pak Yai kami nyembelihnya atas nama Allah kok dan atas bentuk syukur. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kami sembelih, dan kepalanya kami hanyutkan ke sungai sebagai bentuk sesembahan sesajian kami. Nah, daging yang kami makan itu, misalkan kami makan, itu termasuk daging yang diharamkan untuk dimakan, walaupun disembelih dengan nama Bismillah. Kenapa? Karena memang diniatkan untuk sesaji. Akhirnya Pak Kiai itu ngomong, kalau begitu setiap tahun kami akan mengirimkan sapi dan kerbaunya ke Ngebel itu. Ika tak usah lagi beli sapi ke ada kerbau dah. Yang membelikan sapi ke kerbaunya biar kami saja. Kata Kiai itu kan, Pak Sukri Zarkasi, ini adalah acara yang bagus, acara yang baik sebagai bentuk syukuran. Maka izinkan kamilah yang memberikan kerbaunya, tapi kerbaunya biarlah kami dari santri-santri yang menyembelih, dan kamilah yang masak, dan tidak perlu lagi kita kirimkan kepala kerbau ke laut itu, ke sungai Ngebel itu. Cukup nanti saya bikin surat yang akan kalian hanyutkan ke sungai itu. Jadi digantilah kepala kerbau kayak surat. Nah, sampai hari ini kan tidak diagi ritual nyembelih itu. Maka setiap tahun dulu seingat saya 2 kali ngeliling Ngebel 7 kilo. Niup trompet kali. Ku ya termotivasi habis niup trompet ku makan kambing kan, makan sapi. Di pondok sarau nak makan kambing, makan sapi. Nah, niup trompet lah ada hal ya. Habis selesai 7 kilo, kapar-kapar macam ni, kecium bawa sapi ya makan kambing kan. Nah, intinya begitu. Saya kemarin juga dapat cerita dari guru saya, namanya Pak Dedi Martoni. Pak Dedi Martoni kemarin beliau datang ke sini. Beliau adalah pendiri Azhari Islamic School. Alhamdulillah beliau sempat datang ke sini dan beliau bercerita, Ustaz, dulu itu di salah satu tempat di Jawa Barat, kata beliau. Salah satu tempat di Jawa Barat ada satu ritual ibadah, yang mana ritual ibadah di situ mengumpulkan orang banyak, kemudian mereka berzikir bersama, dan diantaranya mereka memberikan sesaji-sesaji dalam bentuk sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Maka waktu itu gubernurnya, diundang untuk hadir. Gubernurnya waktu itu saya sebutkan namanya Aher. Aher ini gubernur sebelum Ridwan Kamil. Jadi Aher datang. Aher diundang. Ketika diundang, Aher kan ditanya dulu sama Aher, seperti apa ritual kegiatan kalian di sana? Akhirnya diceritakanlah seperti ini ritualnya. Aher berkunjung sebelum acara dimulai. Jadi sebelum acara dilaksanakan, Aher datang dulu ke sana. Dan ketika Aher datang, berkumpullah dengan para tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama datang semua di situ, dan kemudian bercerita tentang ritual. Aher bilang begini,
Acara ini bagus, lagi-lagi seperti yang kiai saya sampaikan. Acaranya bagus, nah ini. Tapi ketika ada ritual yang kita lakukan dalam bentuk sesembelihan yang diniatkan untuk sesaji, sesembelihan yang diniatkan untuk ritual-ritual tertentu, yang diniatkan ada terbesit di dalam hati, meyakini bahwa di balik sesembahan ini ada kebaikan, dan diperuntukkan selain kepada Allah, maka ini termasuk ritual yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian sama Pak Gubernur dibilang begini, gimana kalau seandainya seluruh acara kalian ini kita pemerintah Jawa Barat yang mengakomodir, dari sapinya, acaranya, tendanya, undangannya, biar kami semua yang mengeluarkan uang dari pemerintah provinsi. Tapi dengan syarat acara sesembelihan yang diniatkan untuk ini itu dan kemudian menyerahkan kepala untuk tumbal dan segala macam kita buang. Kita gantikan dengan ritual yang memang sesembelihannya hanya mengharap Allah dan berbagi rezeki dan kemudian mengharapkan berkah di balik apa yang kita lakukan. Dan kemudian Pak Gubernur ngomong, tidak perlu kalian jawab sekarang. Saya pulang ke rumah, minggu depan silahkan kalian datang ke kantor dan kemudian kalaupun boleh kita anggarkan, tapi kalaupun tidak boleh ya itu masukan saya. Akhirnya besok pagi dikatakan langsung datang perwakilan dan langsung datang perwakilan langsung menyampaikan bahwa mereka setuju tidak melakukan ritual-ritual sesembelihan lagi selain daripada mengharap ridho Allah dan kemudian memberikan kesempatan pemerintah provinsi jika ingin ambil bagian. Akhirnya langsung ditandatangani oleh akhir. Ini acara semua yang diakomodir oleh pemerintah provinsi. Dengan seperti itu ritual yang lama hilang. Di Bangka apakah ada? Ada. Dan beberapa tradisi itu bahkan tidak jarang melekat dalam kebiasaan kehidupan kita. Terkadang ada beberapa ritual-ritual yang bahkan mohon maaf melekat dengan aktivitas kehidupan kita. Nah, cobalah kita seleksi kembali. Ada yang diminta, hari ini pun masih banyak saya lihat yang disuruh untuk sengaja menyembelih sesuatu untuk kesembuhan. APG, ya karena saya dapat banyak curhatan dari orang yang datang ke rumah yang minta ruqyah dan lain sebagainya. Salah satu cerita mereka, ya Ustaz, ini sebenarnya 2 tahun yang lalu lah dikunci lah Ustaz. Di mana kunci kataku? Ku 2 tahun lalu itu lah dikunci kata ya. Apa yang dikunci ya? Macam mana yang kunci ya? Di mana naruh kunci ya? Itulah kataku. Ya intinya dia bercerita, awal waktu itu kunci ya pakai pisang, kemudian disuruh pakai ayam, kemudian pakai ini, pakai itu. Lah Ustaz kami tapi tidak tahu kemudian ngulang lagi. Salah nyari toko material, gembok ada bagus. Mana kunci itu jangan pakai toko material yang harga 2.000, cari toko material yang bagus mana beli kunci ya. Nah intinya kita itu bahasanya sangat kalem sekali, dikunci dan lain sebagainya. Tolong diseleksi kembali maksud saya. Dan termasuk diantaranya mohon maaf ritual orang kan banyak kan yang kita kan tidak tahu menau deh. Kalau kita tahu tuh memang barangnya dihadiahkan untuk sesembahan, maka jangan kita makan tuh barang. Ya, jangan dimakan tuh barang. Terlebih lagi kalau hewan yang sudah disembelih atas nama sesembahan. Zatnya halal, tapi karena faktor X maka dia dijadikan haram. Yang kedua, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Kalau binatang yang disembelih tanpa baca basmalah, maka termasuk dalam kategori dia bangkai sebenarnya. Nah, ada pengecualian. Jadi dulu tuh ayahnya Ustazah Fitri ini hobi berburu pelanduk. Mana kita ngejar pelanduk, tidak terkejar. Jadi yang ngejar pelanduk itu anjing, tapi harus dilatih
anjingnya harus terpelihara. Anjingnya itu memang harus terdidik. Kalau anjingnya tidak terlatih, maka tidak pacak deh. Nah, di dalam Al-Quran itu bahkan secara spesifik menyatakan bahwa mukallidina, anjing-anjing yang telah kalian latih untuk berburu, dan kemudian kalian lepaskan dengan sikok syarat. Anjing yang terlatih kita lepas dengan bismillah, kita lepas dia untuk bismillah, ngejar ayam, burung ayam kan, burung ayam, kemudian burung keruak kena masuk prik badana, katanya lah burung keruak, asu atau lagi ayam burung puyuh nak nih, segigit ke anjing tuh secara otomatis innalillahnya. Nah, ketika kita lepaskan tuh anjing dan kemudian diterkam oleh anjing itu burung, diterkam oleh anjing itu binatang yang kita buru, dan kemudian sampai matilah binatang itu di mulut anjing, maka dia termasuk halal untuk dimakan walaupun belum sempat untuk disembelih. Dan ketika kita makan, buang bagian yang tersentuh oleh lidah atau liurnya anjing. Ada di dalam surah Al-Maidah ayat 4. Ya. Dan kemudian penjelasannya juga ada di dalam beberapa hadis. Coba ambil Al-Quran, ada ya di dalamnya. Al-Maidah ayat 4. Mendak salah Al-Maidah ayat 4. Nyai mintanya minjem nih. Adik. Dek terjemah yuk. Lompati pintar kita. Secara spesifik baik deh ngambil artiana. Coba kita bacakan. Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza ahilla lahum min al-lakum thayyiban wa ma 'allamtum min al-jawari mukallimina tu'allimuna mimma 'allamakumullah fa qulu bima amsakna 'alaykum fasbirullaha 'alaihi. Nah, ayat 4. Maka bertanya kamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Penjelasan para ulama adalah anjing-anjing yang dilatih, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang telah Ia tangkap untukmu dan sebutkanlah nama Allah ketika kamu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Surah Al-Maidah ayat 4. Jadi memelihara anjing untuk di rumah, jaga rumah, para ulama beda pendapatnya boleh atau tidak. Karena termasuk penghalang datangnya malaikat keberkahan. Malaikat yang mendatangkan berkah. Karena pernah suatu hari Jibril mau datang kepada baginda Nabi, ditunggu-tunggu tidak datang, ditunggu-tunggu tidak datang, ditunggu-tunggu tidak datang, sampai kemudian bertanya-tanya apalah penyebab malaikat Jibril tak datang. Dan setelah dicek ternyata di luar rumah beliau, tepatnya di bawah tempat duduk itu ada anjing yang sedang duduk di sana. Karena malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada patungnya, malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada binatang-binatang gambar-gambar binatang hidupnya, dan malaikat tidak mau masuk ke rumah jika ada anjing di dalam rumahnya. Jadi ada kawan yang ngomong macam tu, alung kita melihara anjing Ustaz, ngapain? Malaikat Israel kan tidak berani masuk. Ujung-ujung anjing dia itulah jadi malaikat Israel nongkam. Malaikat rahmat yang tidak mau datang. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi anjing tadi kalaulah dilepas, maka ketika agi dicengkram ke anjing itu, jika dia agi bernapas segera langsung bismillah ya Allah Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim, sembelih. Tapi kalau seandainya dia pas kita peganglah tidak dia bernyawa lagi, ya sudah tidak apa-apa, boleh halal untuk dimakan. Termasuk ketika kita nembak burung, nak berburu burung pret, nak nih kecil burung pret, kalau kena kepala meninggal lah dia, pacak pecah kepala burung pret tuh, kelpor ketembak dia kan, sadar, tidak pacak Bismillah lagi kami, tidak masalah. Dengan syarat ketika kita nembak baca Bismillah, Bismillah. Ya, karena itu dianalogikan sama seperti orang yang menghidupkan mesin. Kalau seandainya penyembelihan binatang itu secara otomatis. Nah, kalau di Australia, saya dulu tuh hampir niat ke sana. Di Australia itu sekarang ada juru jagal. Sekarang yang menguasai di sana orang Pakistan dan orang Bangladesh. Gawe dorang tuh, itulah Bismillah. Bismillah nyembelih ayam, seret Bismillah gantungin kepala di mesin tuh Bismillah gantung, Bismillah teriak, itulah seret Bismillah, Bismillah, Bismillah nyembelih. Karena sekarang di Australia sangat diatur terkait dengan produk makanan halal. Sudah peduli orang sana dengan produk halal. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, bangkai. Bangkai dengan segala macam bentuk bangkai, entah mati kesetrum, mati tenggelam, mati dan lain sebagainya. Ada yang mati tercekik, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan secara spesifik macam-macam. Ada yang disebut dengan al-munhariqatu, al-mawquzatu dan segala macam. Intinya yang namanya bangkai ini adalah yang tidak disembelih dan tidak di atas nama Allah. Itu jadi bangkai semuanya. Dan kalau dia bangkai, maka tidak jadi dimakan. Kecuali yang pertama tadi, yang anjing kita lepas dengan nama Allah, walaupun tidak disembelih, tapi dia sudah termasuk dalam kategori dihalalkan. Yang kedua, binatang yang bangkai boleh dimakan adalah binatang yang hidup-hidup di laut-laut. Ikan-ikan dan lain sebagainya. Ikan, nyembelih ikan ke penting gitu. Leher di mana? Leher ikan keli itu di mana? Ini nyaman nyembelih kan. Nah, ikan itu termasuk kategori bangkai yang halal dimakan. Malam takun qafiyah, selama dia tidak matinya di air sampai ngapung. Ikan dia kalau mati dia tenggelam dulu. Kalau dia lah ngapung maka tidak boleh lagi dimakan. Jadi suatu hari Rasulullah dengan para sahabat sedang berada di atas kapal. Dan ketika berada di atas kapal, mereka melihat ada ikan yang ngapung. Posisi perut di atas ngapung. Dan kemudian para sahabat ada yang ngambil untuk makan. Rasulullah katakan, seluruh binatang laut atau jenis-jenis ikan, bangkainya boleh dimakan malam takun qafiyah. Selama ikan itu belum mengapung. Karena ikan ini biasanya proses tidak tahu berapa hari ya, atau berapa jam. Kalau dia lah mati, dia ngapung, maka tidak boleh lagi dimakan. Ya, kan kalau seandainya dia ditaruh di dalam kulkas, nak bertahun panjang pun silahkan. Kalau kita taruh di air pun tidak ngapung dia. Kalau lah ngapung, maka dia lah busuk, lah bakteri, tidak ada bagus lagi untuk dimakan. Yang kedua, jenis-jenis belalang. Jenis-jenis belalang silahkan dimakan. Capung, apa yang nak dimakan dari capung? Kalau belalang lagi demen lah, nyaman belalang. Tapi capung pun tidak tahu cara. Tapi adik-adik nak makan ke capung, makanlah, silahkan, tidak ada masalah ada. Karena dia termasuk kategori yang jenis-jenis belalang yang boleh dimakan. Kemudian janin hewan di dalam perut emaknya, tapi emaknya lah disembelih. Pembelihan emaknya sama dengan pembelihan janin yang ada di dalam perut emaknya. Jadi maka emak meninggal, dalam janin pun meninggal. Anggap saja ada orang hari raya Idul Fitri sapi betina. Boleh tidak? Boleh. Hanya memang sebaik-baiknya adalah sapi jantan. Ada yang kambing betina, boleh tidak? Boleh. Bahkan kambing betina itu yang macam ini 3 juta, yang jantannya seperti ini yang 3 juta. Nah,
Tergiur kita dengan yang besar, nak kasih boleh tak? Boleh, tak apa-apa, silahkan. Pasti sembelih, lah selesai dia mati, pas kita bedet perut ternyata ada keluar, gebuk jatuh janin. Ini makanlah, dia nak makan. Halal. Tapi mati tidak disembelih, makanlah, halal. Karena dihukumkan sama dengan janin ibunya. Itu yang boleh. Yang keempat, makanan halal yang diperoleh dengan cara yang haram. Ini kita paham maksudnya, entah korupsi kah, entah maling kah, entah apa segala macam. Kalau kita tahu cara dia mendapatkannya dengan sepengetahuan kita, maka kita pun termasuk kategori haram untuk menerimanya. Tapi kalau di luar sepengetahuan kita dari mana ia dapatkan, maka hukumnya dihukumkan kepada zatnya. Ada orang datang kepada kita ngasih duit. Nih Ustaz, untuk Ustaz. Kita nanya boleh, dari mana ikan ngambil halal tak barang nih? Mungkin ada yang rasa tak nyaman. Karena mungkin kita tidak bermental seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah makan kecuali selalu bertanya, dari mana makanan itu? Lanjut, ada yang namanya jalalah. Jalalah ini adalah binatang yang halal, tapi dia makan feses, makan kotoran. Binatang yang sebagian besar makanannya adalah kotoran, manusia, hewan atau najis. Rasulullah SAW pernah suatu hari melihat unta yang sedang makan kotorannya sendiri. Maka Rasulullah katakan, jangan kalian makan dagingnya, jangan kalian minum susunya. Jalalah. Dan kemudian para ulama ada yang menjelaskan tentang jalalah. Jalalah ini adalah ibu umat kepanasan, aturlah maju dikit, tak mundur dikit, pacak dieditnya. Maju. Oh, matahari dia cak kita singkir, kita yang pecah jungkir. Baik, jalalah. Apakah ikan lele yang dilemparkan ke septic tank termasuk dalam kategori jalalah? Emang ada Ustaz? Ada. Tak perlu nunggu 3 bulan untuk panen. 2 minggu lah bengkak badan. 2 minggu lah bengkak badan. Apakah itu termasuk jalalah? Iya. Jadi binatang-binatang yang dijadikan makanan pokoknya atau dia makannya adalah makanan bentuknya feses, kotoran, termasuk dalam kategori jalalah. Nah, di banyak tempat memang ada nernak ikan sengaja di bawah kandang ayam atau kandang burung. Kalau di kita tidak begitu familiar, tapi ku nengok dengan mata kepalaku sendiri. Ku sebut saja namanya, nama kampungnya. Di Sekayu. Aku pernah ke Sekayu. Main ke rumah kawan, karena dicerita waktu itu ku ada kandang burung puyuh katanya. Akhirnya ku naiklah kandang burung puyuh itu. Kandang burung puyuh, ketika dia gerakin kandang itu kan jatuh semen tuh kotoran itu. Ku dengar di bawah tuh wintai ku ikan bau ikan dia laki beri ku ya makan dia katiku. Dah kata dia. Tuh proses ngebesar ke bayi. Tapi kalau setelah besar kami singkirkan ikan itu ke tambak yang ada di. Jadi lagi unyu-unyu ditaruh di bawah. Taruh di unyu-unyu itu ditaruh di bawah. Masuk. Kebayang udah ditai kandang ayam bawa ikan keli. Jadi ngebersih itu dapat enggak tinggal di bawah tuh. Cepat penangkap. Nah, bolehkah dimakan? Dia harus melewati proses karantina dulu. Binatang yang makan makanan kotoran, maka dia boleh bisa dimakan lagi, memastikan setelah 7 hari dia tidak makan makanan yang kotor lagi. Tapi kalau unta
Nabi langsung nyebut jalalah. Kalau unta lah nak makan kotorannya sendiri, dia tidak bisa memastikan bahwasanya unta ini bisa terhindar dari makan kotorannya. Artinya unta itu bermasalah. Karena unta bukanlah makan kotoran. Maka ketika ada unta yang makan kotoran sendiri, maka unta itu bermasalah. Maka langsung Rasulullah katakan, jangan ambil susunya, jangan makan dagingnya. Termasuk mohon sapi. Sapi kan tidak makan kotorannya sendiri. Tapi kalau ada sapi yang makan kotorannya sendiri, itu termasuk kategori jalalah. Dan itu udah pacak diumpat. Kecuali diikat kepala, makan kena suap. Nah, dia jalalah. Ada memang sengaja diternak untuk makan jalalah. Jadi memang diternak untuk makan kotoran gitu kan. Nah, dia mau dimakan kembali selama di karantina dulu. Dipisahkan. Jadi setelah merasa cukup dijual nih, pisahkan. Selama 1 minggu itu kasih makan makanan yang benar. Dan setelah dikasih makan makanan yang benar, memastikan dia tidak lagi makan kotoran, maka silahkan mau dijual. Ya, bisa jadi ada yang sedemikian. Proses jika karantinanya itu dijalankan, maka jadi halal. Tapi kalau proses karantina tidak dijalankan, langsung dijual, maka dia termasuk berdosa. Kalau kita karena tidak tahu, maka tidak ada hukum bagi kita. Mungkin rasanya agak beda-beda. Nyampe agak kelat-kelat nih rasanya dia kayak gini. Baik. Selanjutnya semua makanan yang halal yang tercampur dengan najis. Misalkan alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum. Buanglah tikusnya dan buang lemak yang berada di sekitarannya, lalu makanlah sisa daripadanya. Tikus masuk ke dalam bubur kacang, itu dah cak ini makan tuh. Tak tahu ngebuang lah, yang mana yang dah dibuang lah, berenang-berenang di dalam bubur kacang itu. Tapi kalau dia jatuhnya di atas lemak, nah buang tikus, buang bagian yang lemak yang terkena ke tikus tuh, makan sisanya. Ada cicak jatuh di atas kue, berenang-renanglah cicak itu di atas kue. Bagian yang terkena cicak itu dibuang kayak cicak-cicak, maka makan sisa daripadanya. Baik, ini termasuk dalam kategori jalalah. Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa contoh makanan-makanan di bawah ini. Sengaja saya hadirkan gambar-gambar. Ada gambar tuh. Kemarin pernah kita jelaskan. Yang tengah itu gambar apa itu? Itu luwak. Luwak tidak sama dengan musang. Musang bertaring dan dia makan daging. Luwak tak bertaring dan dia vegetarian. Makannya biji-bijian. Luwak itu akan makan biji yang terbaik. Biji-biji kopi terbaik itu akan dimakan oleh luwak. Luwak akan makan kulitnya dan menyisakan biji kopinya. Dan kemudian biji kopi itu akan berfermentasi di dalam perut. Dan kemudian jadilah, coba yuk turun lagi ke bawah yuk. Khusus tuh ada kopi luwak tuh. Ada tak? Adi ke bawah lagi. Ada yang numpuk-numpuk tuh. Itulah kopi luwak. Jadi luwak tuh makan kopi, biji-biji kopi itu numpuk di dalam perut. Lah numpuk di dalam perut, keluarlah dari mulut keluar. Dari tempat sesuatu dia keluar. Nah, hasil keluarannya tuh lagi ya. Setuguk-tuguk tu lah, setuguk. Coba tengok bentuk tengok bentuk. Bijinya tu pecah dah, belambur dah. Kalau bijinya berubah menjadi bubur atau bijinya berubah menjadi pecah, maka tidak jadi dimakan. Tapi itu biji lagi utuh, Nah, kalau dimakan utuh dan keluar utuh, maka dia tidak merusak zat aslinya, tinggal memastikan yang kotoran ada di kelilingnya hilang. Maka proses pembersihan
Kopi luwak itu direndam dulu, dibersihkan lagi, kemudian dibersihkan lagi sampai memastikan tidak ada lagi kotoran yang melekat pada biji. Baru kemudian dia termasuk kategori dibenarkan halal. Ustaz, hanya bertanya kan, bukankah, mohon maaf, kotoran itu najis, Ustaz? Ayo, sepakat tak? Adik burung di sini ya. Adik apa namanya? Najis kan? Jadi macam mana pun Ustaz? Masa kita makan najis, minum najis, boleh tak? Jawabannya, saya kembali kepada kotoran, mohon maaf, kotoran manusia. Kotoran manusia najis tak? Jawab dulu. Kotoran manusia najis tak? Bismillahirrahmanirrahim. Lain asik ngomong. Najis tak? Boleh dimanfaatkan tak? Boleh dijual belikan tak? Dan setiap keluar dari perut manusia itu najis tak? Jawab dulu. Setiap yang keluar dari perut manusia najis tak? Boleh kita gunakan tak tuh? Najis tuh? Boleh tak? Inti sepakat najis tak? Sepakat tak? Najis tak? Oke. Deal nih. Nah, pertanyaan saya. Mujahid ini kan tengah lincah-lincah. Ini mujahidnya tengah lincah-lincah. Umi Fitri ngamper narok cincin kawin sekoyok dia. Narok cincin kawin di atas toilet, di atas meja. Digawe mujahidnya, diambil lah cincinnya. Sambilnya terbaring-baring main muter-muter cincinnya, geledak teteguk kayak dia. Masuklah ke dalam perut, dicolok-colok mulut, ada tak keluar tuh cincin. Barang ni cincin kawin. Mencincin kawinku 20 mata, mungkin dek pati kertaknya. Tapi mencincin di cincin berlian, harga 40 juta. Ditunggu dah ke Umi yang jahit nih. Mulai hari ini jangan di sepiteng kadi jangan di halaman weh. Akhirnya mujahid bahkan nasihat aja mujahid nak sekolah ada. Nak sekolah Umi. Kalau mujahid pengen BAB bilang Umi yuk, dosa di sekolah, di rumah baik. Ditunggu kayak Umi. Pas BAB pertama dek. Akhir pada kelak siang misal di sekolah anak BAB pulang kita di rumah baik. Akhirnya besok BAB lah. Setelah mujahid BAB, dia ku cekek Umi kayak kayu, cok. Bener dia. Tunggu lah. Dia ku cekek Umi. Dapat lagi barang itu. Diambil kayak Umi. Jadi deh. Katanya najis. Tadi katanya najis. Hah? Apa? Tidak kedengar berapa? Nah, kalau cincin berubah jadi bubur, baru udah jadi. Tapi kan cincin lagi utuh. Itu yang nak saya maksud. Jadi, kalau sesuatu dimakan, Imam Syafi'i pernah menjelaskan dalam kitabnya, jika ada gajah menelan buah kelapa, dan buah kelapa ditelan bulat-bulat, dan kemudian dia buang air besar dengan keadaan buah kelapa itu bulat-bulat lah, maka yang haramnya hanya kotoran yang ada di sekitar. Tapi kalau dia bersih, dibuka, minum air kelapa, makan isi kelapa, agi halal. Tinggal kita buka warung makan, buah kelapa, apa judulnya tuh? Kelapa gajah. Nah, sampai sini paham belum saudara? Itulah jawaban bagi mereka yang masih ragu tentang kopi luwak. Nah, saya ingin memberikan contoh-contohnya yang dekat sama Ustazah Fitri inilah. Ayah Ustazah Fitri ini kan punya kebun sawit, kebun sahang.
Dan sahang itu termasuk buah biji-bijian yang paling disukai oleh burung pret. Burung pret. Burung pret itu kalau lah mulai gerah-gerah gawi, nya bukan sih kok bergerombolan burung tuh. Sekali datang tuh 200, 300 burung tuh. Ngerebes kan ini tuh. Burung apa namanya sahang tuh. Nah, kadang dia makan di situ, besok dia datang lagi, dia buang air di situ lah. Macam kayak buat ini lah kopi luwak tadi, secumpuk. Oleh mereka diambil itu sahang itu tadi ya. Karena sahang ada pecah. Mensahang pecah mungkin mati burung pret kepedas. Nah, biji sahang ada pecah, agi utuh macam itulah. Karena burung pret hanya ngambil kulit bayi. Jadi oleh keluar, kemudian yang bekas-bekas burung pret tadi direndam. Habis direndam mereka cuci, rendam lagi, cuci, rendam, cuci lagi, baru dijemur. Ini tidak haram. Oh, dia tidak najis. Nah, saya ngasih contoh nih tadi. Oh, kembali ke yang materi mananya tadi ya. Baik, saya kasih contoh lagi. Ada binatang luwak. Sudah, apa hukum makanan berikut tadi? Yang kemudian ada itu gambar tuh jengkol kayak petai. Saya sering menjelaskan dan sekarang pun ingin saya tegaskan lagi. Tolong jawab, apa hukum makan jengkol? Ayo. Apa hukum makan jengkol? Maka adik-adik kan yang punya jawaban berbeda. Apa hukum makan jengkol? Mubah. Baik. Apa lagi hukum makan jengkol? Halal. Oke. Apa hukum makan jengkol? Makruh. Nah, saya nak tegaskan. Biar tak diagi jawaban makruh. Makruh itu apa artinya? Dibenci. Makan jengkol dibenci. Takut kita ya? Makruh. Lihat. Makruh itu ada dua. Yang pertama makruh tahrim. Yang kedua makruh tanzih. Baik, saya ulang. Yang pertama makruh apa? Makruh tahrim. Yang kedua makruh tanzih. Apa itu makruh tahrim? Makruh tahrim ini amalan yang memang dibenci dan tidak dianjurkan untuk dilakukan. Tidak ada alasan terhadap kemakruhan, tidak ada alasan untuk membenarkan melakukannya. Jadi memang dia lebih dekat kepada pengharaman yang tidak dianjurkan sangat untuk melakukannya. Ya, tidak dianjurkan sangat untuk melakukannya. Contohnya adalah makruh tahrim, salat ba'diyah asar. Salat ba'diyah asar tidak diharam, tapi makruh tahrim. Tidak dianjurkan, tidak suka, tidak baik untuk dilakukan. Salat sunnah setelah subuh, haramkah? Tidak. Tapi dia termasuk kategori makruh tahrim. Yang diharamkan itu kan hanya 3 waktu saja. Ketika matahari persis di atas kepala, ketika matahari terbenam sampai terbenam sepenuhnya, ketika matahari terbit sampai terbit sepenuhnya. Itu yang diharamkan. Jadi kalau nengok matahari sedang terbenam, jangan sholat. Sholat itu ketikalah terbenam sepenuhnya, maka namanya maghrib. Matahari terbit, ketika terbit jangan sholat. Sampai terbit sepenuhnya, maka namanya sholat suruk. Dan kalau dia telah mulai tinggi segini, namanya sholat duha. Kalau dia sampai seperti ini, namanya sholat zuhur. Nah, matahari persis di atas kepala, tidak jadi sholat. Sampai dia sedikit tergelincir, makalah masuk sholat zuhur. Tapi selain dari itu tidak ada diharamkan, kecuali waktu-waktu yang dimakruhkan. Namanya makruh tahrim. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk
melakukannya. Termasuk diantaranya tolak. Tolak itu makruh, dah haram, tapi makruh tahrim. Tak suka Allah terhadapnya. Nah, kalau makruh tanzih, makruh tanzih ini adalah hukum yang bisa jadi kena makruhnya, bisa jadi tidak kena makruhnya. Dia tergantung dengan keadaannya. Contoh, ketika kita makan jengkol halal, mubah, tak ada hukum makruhan. Dan ketika kita makan jengkol keropok, selesai kita makan nyaman-nyaman, azan berkumandang, pergi ke masjid tak sikat gigi. Allah, kanan kiri kita terbusuk baru kena makruh. Itu makruh tanzih namanya. Tapi ketika kita makan jengkol, setelah makan kita kumur-kumur bagus-bagus, kita sikat gigi bagus-bagus, kita ke masjid, Allahu Akbar. Kanan tak terganggu, kiri tak terganggu, tak siapalah terganggu, maka tak ada hukum makruh baginya. Sampai sini nyambung, ha? Artinya kalau saya tanya apa hukum makan jengkol? Halal. Tidak usah kasih tambah-tambah kata-kata lain. Apa hukum makan jengkol? Halal. Sudah, titik. Karena pada hakikatnya bukan hanya sekedar jengkol. Makan durian pun jadi makruh. Kita tengah puasa, perut kosong, bebungkek makan durian. Kayak kolak bayi, tidak makan nasi, pergi ke masjid. Kan tidak sakit hati, kita jemaah di samping. Dia tengah berdehek, kita tengah narik nafas. Ampun lagu. Tuh aroma durian yang paling lengket tuh. Terganggu dah. Jadi bukan hanya sekedar jengkol. Durian pun bisa jadi makruh kalau macam di kasusnya. Bahkan termasuk diantaranya makan bawang mentah. Orang makan sate, makan bawang mentah. Kalau dia tidak kemudian sambung kayak sikat gigi, ngomong baik. Apa lagi kalau masjid itu bukan AC, kipas. Ya kan sholat itu kan Al-Fatihah harus diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kipas kan terbuka gitu. Alhamdulillah pulas orang di kanan kiri deh. Dak dibatal lah, dibaca lagi gitu kan. Terganggu. Betul-betul terganggu. Maka pastikan kita sholat. Maka itulah alasan. Lau asyakku ala ummati la amartuhum bisiwaki kulli salat. Kalau memang tidak sulit bagi umatku, pasti akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap sholat. Kalau tidak sulit, tidak ribet dan tidak sulit bagi umatku, maka akan kupastikan, kuwajibkan mereka bersiwak setiap sholat. Karena mohon maaf, kalau kita sedang bercakap-cakap macam ini, kita lagi baca kabur. Kalau aroma ada enak, tapi kalaulah macam ini, terganggu. Termasuk diantaranya pakaian. Khuzu zinatakum inda kulli masajid. Ambil pakaian yang terbaik, pergi ke masjid dan pakai minyak wangi. Karena kalau kita sholat, di sampingnya orang pakai baju bau. Misalkan dia tidur, ngiler di sini ya, kecium kayak kita tidak pacak berlari, pasrah, kusuk. Itu lu tengah belajar. Ampunlah, dek cadek sarong. Jadi begitu maksud saya. Maka kenapa kita dianjurkan untuk memang tidak mengganggu orang kanan kiri. Jadi makruhnya itu bahkan bukan hanya jengkol, maupun semuanya bisa berpotensi untuk membuat kita makruh. Kalau seandainya dari makanan yang kita makan akan berdampak mengganggu orang lain dan mengusik orang lain. Kalau ada yang nak makan bekicot, makanlah. Bekicot itu apa? Siput. Halal, tidak ada haramnya. Ya, kepiting, ketem keramangok, boleh tak? Halal, silahkan. Walaupun sebagian para ulama ada yang
mengategorikan dia termasuk kategori tidak dianjurkan. Nah, kemudian kalau Imam Syafi'i mendefinisikan kalau pengen makan kepiting pastikan kanan kirinya 5, sepitnya 1, kakinya 1, sayapnya 1, kakinya 3. Ini sepit, ini kakinya 3 kok, ini sayap, ini badan. Nah kepiting darat, kepiting laut makanlah. Itu kalau penjelasan Imam Syafi'i. Tapi kalau seandainya di sini hanya siko kepit, di sini tidak ada sepit, bukan faktor cacat, tapi ada beberapa binatang memang kepiting yang siko sapit di sini hanya 2 kaki. Nah itu tidak dianjurkan kalau dalam kajian Imam Syafi'i, karena kepiting yang macam itu beracun. Adik kan kalau kita tengok di pasir padi lu sekarang lah sarung ketip masih kau besar sini, yang lainnya kita berjalan sebelah sini 3, yang sebelah sini 5. Nah itu tidak dimakan. Tapi kalau ini ketip sikok kaki 3, kemudian ada kepak sikok, artinya 5 kanan 5 kiri, nak air tawar, nak air laut, makanlah. Sarozat. Kami termasuk yang hati-hati untuk makan ketem Kramango, Ustaz. Ngapain? Mahal. Tidak masalah, tapi ekonomi keluarga kami jadi hancur. Jadi hukumnya kepada ekonomi. Ketem Kramango itu siko 100.000, jadi kecil. Yang macam ni, nak 100.000 ketem Kramango siko. Mon yang macam ni nyala 150, ada 200. Jadi sekali makan. Apalagi kalau kita makan di tempat-tempat khusus, makan ketem Kramango tuh. Besar sekali minggu harga 370 sekali makan. Bedenyut untuk kita. Jadi kami memang hati-hati sangat Ustaz mempertimbangkan untuk makanan. Makanya tuh sampai hari ini kenapa kencang kita mengkaji tentang ketem Kramango. Beda kayak ketem rajungan. Ketem rajungan per kilo. Sekilo terkadang hanya 40, 50. Tapi ketem Kramango per iko. Mahal. Itulah kenapa muncul kajian tentang ketem Kramango, karena mahal lagi. Baik. Saya kira cukup untuk kajian yang ini. Inilah hampir 5:30. Kalau memang ada yang bertanya bolehlah 1-2 orang. Kita singkat-singkatin. Silakan. Ade, Ibu 1. Siko lagi, Ade. Belah, silakan Ibu. Apa? Jadi tadi itu sudah saya jelaskan. Hukum makan telur semuanya boleh, halal. Selama telurnya belum berubah menjadi janin. Apa bahasa embrio ya? Nah, belum membentuk. Kalau lah ngebentuk, maka dia tidak lagi dihukumkan kepada telur, tapi dia sudah dihukumkan kepada bentuk binatangnya. Kuningok memang ada itu orang ayam lah berbulu. Kalau lah berbentuk ayam, maka dialah berbentuk makhluk hidup. Ayamlah berbentuk makhluk hidup. Maka kalaulah berbentuk makhluk hidup, dia akan dihukumkan kepada makhluk hidupnya, bukan dibentukkan. Jadi kalau jadi janin manusia itu, janin manusia artinya dia usianya di bawah 4 bulan. Kalau usia di bawah 4 bulan, ibu-ibu, kalau di bawah 4 bulan keguguran, maka yang keluar itu bukanlah termasuk janin. Dia darahnya itu termasuk darahnya istihadah. Jadi kalau ada orang 2 bulan keguguran, maka dia tidak ada bab nifasnya, tapi dia darahnya darah istihadah. Tapi kalau lah lewat 4 bulan, makalah janin. Kalau dia meninggal di dalam perut, maka ada hukumnya untuk menyolatkannya, mengafankannya, dan kemudian kita pun darah yang keluar termasuk darah nifas. Kalau lah lewat masa itu, karena dia sudah beda hukum.
termasuk kepada binatang-binatang. Kalau lagi dalam bentuk telur, dalam bentuk apalah, maka halal untuk dimakan. Tapi kalau lah ngebentuk, wah dia mau video tuh. Nak komentar aku dia tahu. Video di atas tulisan bahasa Thailand. Aku udah itu. Kemana aku komentar kalau bahasa Thailand tuh video di atas tuh. Baik, silakan. Kalian lagi satu. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya masalah halal. Kan sering kita uang 5.000, 2.000, 10.000. Kita jajan kita makan. Duit nemu. Duit nemu namanya lukoto. Duit nemu itu namanya al-lukoto. Al-lukoto ini ada syaratnya. Kalau seandainya kita menemukan uang dan siap bertanggung jawab dengan uang itu, silahkan diambil dan boleh dikategorikan halal dengan syarat uang itu sudah berada di kita 1 tahun, tidak ada pemiliknya, dan kemudian kita umumkan di tempat keramaian. Siapa kehilangan duit 2.000, tolong datang ke saya. Kita umumkan terus itu secara kontinu. Kalau 1 tahun tidak ada siapa yang ngambil, maka baru jadi halal itu duit 2.000. Maka Ustaz saya bilang kalau tidak sanggup dengan proses itu, maka biarkan uang itu di sana. Bayangkan kalau umat Islam semuanya berpaham sama ini. Ada duit nih 50.000. Ada siap yang nak bertanggung jawab, dia berkewajiban untuk mengumumkan itu sampai 1 tahun. Ketemu tak tuan? Ketemu. Kalau seandainya semua tidak siap untuk bertanggung jawab, maka orang yang kehilangan akan ngulang lagi ngambil duit itu, karena lagi ada barang di sana. Hanya memang beda. Dedekku nemu duit, oh seger gitu. Nemu halal jadi barang. Jadi, nah maka banyak tempat kalau biasanya kalau masjid itu ditaruh, maka usia lah lewat daripada 1 tahun, maka pakai yang menemukan boleh ngambil itu. Dengan syaratnya dia telah mengumumkan dengan proses-proses tahapannya. Ya, kalau di dalam kitab dijelaskan, misalkan di tempat berkumpulnya keramaian, misalkan di tempat masjid setiap hari Jumat, siapa yang kehilangan uang 1 juta, silahkan datang ke fulan bin fulan. Akhirnya setiap minggu diumumkan lewat 1 tahun, tidak ada yang dapat, tidak ada yang datang, maka manfaatkanlah duit 1 juta itu. Itu yang tidak siap melakukan proses itu, biarkan uang itu di sana sampai ada orang datang yang mengambilnya. Maka di sini pun kelihatannya butuh ada kotak kehilangan. Nah kita buat di depan TK lah ada ya, SD belum ada ya. Nah harus ada kotak kehilangan. Di sini pun harus ada kotak kehilangan. Duit 2.000, 5.000 itu taruhlah di situ kalau ketemu. Kalau memang ada takut orang ada yang ngambil Ustaz, artinya dia lagi belajar menata keimanan. Orang tengah proses menata keimanannya, duitnya kehilang di sana. Nah, intinya itulah bentuk tanggung jawab. Dan selama itu dia harus menjaga untuk megang duit itu. Nah itulah namanya al-luqatah. Baik, saya kira cukup. Saya juga ingin menyampaikan, uang 50.000, 2.000 yang lalu masih ada di sini. Lah berapa lama ya? Benar-benar. Nah, yang ngerasain Apa nama warna? Fatwa. Oh, Masih itu lah 3 minggu, 3 pekan. jadi kita umumkan terus nih. Nah, ini bagi ibu, bapak yang merasa uang 50.000 jatuh, masih ada di saya. Ya, duit 50.000. Siap. Kalau seandainya sekian setahun juga lama, jadi halal barangnya. Jadi inilah kenapa hukum itu dibuat permanen. Biar, karena kalau sekarang anggap 2.000, 3.000 kan dianggap sepele. Tapi kalau dia seandainya 500.000 atau dalam bentuk amplop kelepok dan ternyata di dalam amplop itu ada cincin dan segala macam. Jadi dia menerapkan konsep itu langsung tidak berubah lagi. Baik, saya kira cukup. Ini jam ada si kok ini. Silakan. Mik apa? Nyambung.
Saya tidak pernah dapat info itu. Karena ketika kita masukin ke kotak amal, hukum masuk duit ke kotak amal ini, maka statusnya sedekah ataupun infak. Syarat sedekah ataupun infak itu sih kok hakut tamlik. Syarat infak ataupun sedekah itu adalah hak kepemilikan. Seger pun kita infak punya orang. Itu cuma macam tu. Kita ini karena menganggap sepele 2.000 baik. Tapi pertanyaan saya, kalau itu 100.000, mungkin tidak mudah bagi kita untuk masukkan ke kotak infak. Karena pasti orang yang hilang itu akan merasa butuh dengan duit 100.000. Nah, pasti orang yang punya uang 100.000 itu pun berharap dia bakal nemukan lagi duit 100.000 itu. Ya, tidak apa-apa. Makanya itu kalau di banyak tempat kan, kalau ada tempat untuk pengaduan kehilangan, kita langsung titipkan. Pengaduan kehilangan titipkan. Ketika kalau orang Islam sama-sama paham bahwa kalau ada sampai punya anak ngambil, mungkin orang yang punya akan ngambil kembali. Ya kan? Hanya saja ini lagi-lagi karena mungkin angkanya kecil. Tapi kalau angkanya besar, beda kasusnya. Tapi kita tidak masukkan itu ke kotak infak, tidak secara otomatis boleh. Karena yang namanya infak ataupun sedekah itu syaratnya hak tablik, hak kepemilikan. Baik, itu saja. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan mohon kepada Allah. Semoga Allah ridho dengan apapun yang kita lakukan. Dan tak bosan saya mengajak kepada ayahanda bunda, ayo terus duduk bersama dalam majelis ilmu. Kalaupun ngerasa ilmu yang disampaikan adalah materi-materi yang telah pernah kita dengar, insya Allah duduknya punlah pahala. Kalaupun dapat ilmu yang baru, alhamdulillah, artinya makin tambah wawasan kita. Dan sebelum saya tutup, saya ingin ngajak, insya Allah di bulan Maret kita ada acara Market Day. Market Day adalah kegiatan yang kita bentuk sosial, mengumpulkan. Nah, ini bentuk kegiatannya. Mungkin ada jilbab yang tidak dipakai lagi, baju yang tidak dipakai. Baju yang tidak dipakai bukan karena bantet ataulah kotor. Mungkin badan kita lah mulai bengkak, atau badan kita mulai mengurus. Nah, kalau saya di rumah, saya selalu tekankan kepada istri, cari yang terbaik yang kita punya. Jadi dari mana-mana pakaian, ada 2 ekor, 3 ekor pakaian yang paling keseneng kambing, walaupun itu berat. Nah, jangan ngambil barang sisa untuk diberi ke orang. Yang mau berbagi, kita kumpulkan. Insya Allah kita sudah mulai kumpulkan di bulan ini. Acaranya tanggal 2 Maret. Seluruh pakaian, mainan, sepatu, boneka yang terkumpulkan, insya Allah akan kita salurkan kembali. Namun, kita tidak dalam bentuk gratis. Kenapa? Kita tidak kawan mencetak mental-mental tangan di bawah. Nah, kalau nengok video itu, ada harga baju 2.000, ada harga baju 3.000, 5.000. Baju-baju jubah yang saya pakai ini paling hanya 15.000 kita taruh. Orang, walaupun murah, asalnya dibelinya pede. Kok beli nih? Wih, murah dia pun beli baju di situ. Kita pengen mencetak mereka menjadi mentalnya pemberi, bukan mentalnya penerima. Dan uang yang dikumpulkan kemudian akan kita donasikan kembali. Itu aja ajakannya kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.